Merinding dan bangga lihatnya. Seluruh Asia bersatu lakukan hal ini untuk timnas Indonesia. Pemain Irak dijamin ketakutan. Beginilah pengakuan jujur pelatih Irak. Dan keluhan Sintayong jelang laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23. Wow, fantastis. Luar biasa. Ini mengerikan. Mental pemain timnas Indonesia semakin kuat. Tampak di video awal tadi terlihat banyak orang-orang Asia dari Arab Saudi, Qatar, dan lain-lain yang mendukung timnas Indonesia. Admin berharap semoga saja pertandingan nanti seluruh Asia bersatu untuk mendukung perjuangan timnas Indonesia melawan Irak untuk perebutan tempat ketiga. Yang mana di peringkat ketiga berhak langsung lolos ke Olimpiade Paris 2024. Kalau kalian gimana guys? Mendukung langsung berangkat ke Qatar atau nonton dari layar kaca aja? Dimanapun kalian mendukung, yang penting tujuannya satu, untuk Indonesia agar memenangkan pertandingan malam nanti. Di sisi lain, war tiket laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 melanda Qatar. Siapa lagi penyebabnya kalau bukan supporter timnas Indonesia U23? Timnas Indonesia U23 akan melawan Irak di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar, Kamis 2 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini akan menjadi penentu langkah Indonesia ke Olimpiade Paris 2024. Jika menang, Indonesia otomatis akan lolos. Jika kalah, skuad Garuda Muda harus melawan Guinea, wakil dari zona CAF. Menurut supporter Indonesia yang berbasis di Qatar, website penjualan tiket sempat error setelah dibuka. Tiket pun langsung ludes dalam 10 menit. Sudah sold dalam waktu 10 menit, tulis pemain ke-12 di Instagram. Seperti saat pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan, tiket yang dijual sekitar 10.000 dan terisi 8.792 orang. Dukungan untuk timnas Indonesia U23 justru makin mengalir untuk memperebutkan tiket ke Olimpiade. Ditambah lagi, ini merupakan pertandingan terakhir Rafael Struijk DKK di Qatar, sehingga WNI yang berada di sana ingin memaksimalkan untuk memberikan dukungan. Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar kembali memerah pada Senin 29 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U-Strip 23 bertanding melawan Uzbekistan U23 pada semifinal Piala Asia U23 2024. Stadion Abdullah bin Khalifa sebenarnya memiliki kapasitas 12.000 kursi, namun untuk laga ini tiket yang dijual panitia hanya 10.000 lembar. Tiket sudah sold out, Stadion Abdullah bin Khalifa akan jadi lautan merah. Demikian informasi dari akun Instagram @GarudaSquad. Benar saja, stadion hampir full dengan supporter Indonesia. Hanya sedikit saja pendukung Uzbekistan di tribune. Saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, Stadion Abdullah bin Khalifa benar-benar seperti kandang timnas Indonesia U23. Saking seringnya Indonesia bermain di sana, netizen menyebut stadion itu dengan GBK, Gelora Abdullah bin Khalifa. Seperti ketakutan. Beginilah pengakuan jujur pelatih Irak terhadap kehebatan timnas Indonesia. Pertandingan timnas U23 Indonesia versus Irak dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Kamis 2 Mei pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih timnas U23 Irak Radji Senaisil belak-belakan memuji performa timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 Qatar yang sudah melaju hingga sejauh ini.
Diketahui perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 sekaligus untuk mendapatkan tiket otomatis lolos ke Olimpiade Paris 2024. Timnas U23 Indonesia sebagai tim debutan pada ajang 2 tahunan ini mencetak sejarah demi sejarah yang puncaknya adalah menembus partai semifinal sebelum dikalahkan Uzbekistan dengan skor 0-2 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Senin 29 April lalu. Rajesh Senaishil menilai performa Garuda Muda di Piala Asia U23 yang mampu menembus semifinal bukanlah kebetulan. Menurutnya, Timnas U23 Indonesia yang dilatih pelatih Shin Tae-yong alias STY itu memiliki rencana dan strategi yang matang di setiap bermain terbukti. 3 tim sudah Indonesia kalahkan di Piala Asia U23. Mulai Australia dengan skor 1-0 dan Yordania dengan skor 4-1 di babak fase grup, serta tim unggulan juara Korea Selatan di perempat final dengan skor adu penalti 11-10 setelah bermain imbang 2-2 di waktu normal dan tambahan waktu. Kami telah memantau pemain Indonesia dengan sangat cermat sejak awal turnamen. Mereka sangat bagus, berkembang, dan terhormat di lapangan, kata mantan bek internasional Irak itu. Dilansir laman resmi AFC, Rabu 1 Mei. Shin Tae-yong kebingungan, mental pemain hancur, fisik lelah, paket komplit dah. Ayo coach kembali bangkitkan performa para pemain Timnas Indonesia. Berikan susuhan yang menarik bagi masyarakat Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong buka-bukaan dengan keadaan timnya. Skuad Garuda Muda akan melawan Irak pada babak semifinal Piala Asia U23 2024. Jelang menantang Irak pada Kamis 2 Mei di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Shin Tae-yong dalam kesulitan. Permasalahannya terkait kondisi fisik para pemain. Kelelahan rawan melanda Timnas Indonesia U23. Bagaimana tidak, skuad Garuda Muda telah tampil 5 kali dalam kurun waktu 15 hingga 29 April 2024 atau 2 minggu. Sejujurnya kami mempunyai beberapa kesulitan dalam hal tingkat kebugaran pemain kami. Kami telah fokus pada pemulihan, ujar Shin Tae-yong. Artinya Timnas Indonesia U23 bermain rata-rata 2,8 hari sekali. Skuad Garuda Muda juga hanya punya waktu istirahat sekitar 3 hari sebelum menghadapi Irak. Saya pikir hasil pertandingan nanti akan bergantung pada pemulihan cepat dan persiapan mental kedua tim, tutur Shin Tae-yong. Kami fokus pada bagaimana kami bisa segera memulihkan kebugaran kami dan kemudian kami mendapatkan mentalitas yang kuat dan kemauan yang kuat untuk menang melawan Irak nanti, imbuhnya. Irak juga sama lelahnya dengan Timnas Indonesia U23. Irak bertanding 5 kali pada periode 16 hingga 30 April 2024 alias sama-sama berjarak 2,8 hari per pertandingan. Shin Tae-yong berhasil mencetak prestasi cemerlang bagi Timnas Indonesia dalam Piala Asia U23 2024. Gaji Shin Tae-yong pun turut menjadi pertanyaan bagi banyak kalangan, terutama masyarakat Indonesia. Sebab kini Shin Tae-yong resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Timnas Indonesia sampai 2027. Perpanjangan kontrak tersebut disampaikan langsung oleh Ketua PSSI, Erick Thohir, lewat media sosialnya. Setelah menikmati makanan khas Korea dan diskusi tentang program Timnas Indonesia hingga 2027, saya dan Coach Shin Tae-yong sepakat untuk melanjutkan kerjasama, tulisnya melalui akun Instagram @ericksthohir.
Keputusan PSSI untuk memperpanjang kontrak pelatih Timnas Indonesia asal Korea Selatan tersebut tidak lepas dari pencapaian skuad Garuda Muda. Timnas Indonesia U23 sebelumnya berhasil lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Hal tersebut menjadi sejarah yang berhasil diraih Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia dalam ajang Piala Asia U23. Setelah resmi memperpanjang kontraknya, gaji Shin Tae-yong pun banyak dicari. Sebelumnya mantan Ketua PSSI Mochamat Iriawan pernah mengungkapkan bahwa gaji Shin Tae-yong sebesar 1,1 miliar rupiah per bulan. Setelah diperpanjang melalui kontrak barunya, gaji Shin Tae-yong mengalami kenaikan sebesar 8,3 miliar rupiah untuk per tahunnya. Jika dirata-ratakan, maka gaji Shin Tae-yong setelah kontrak diperpanjang bisa mencapai 2 miliar rupiah per bulan. Shin Tae-yong sudah menjadi pelatih Timnas Indonesia sejak tahun 2019 lalu dan kini akan diperpanjang sampai 2027. Ia berhasil mencetak sejarah bagi Timnas Indonesia, baik itu untuk U23 dan juga senior di Piala Asia. Terkait kenaikan gaji Shin Tae-yong sekitar 8,3 miliar rupiah per tahun, hal itu belum dikonfirmasi langsung oleh PSSI atau bahkan Shin Tae-yong. Meski begitu, gaji pelatih Timnas Indonesia ini begitu fantastis, per bulan mencapai miliaran rupiah. Itulah informasi mengenai gaji Shin Tae-yong yang tembus 2 miliar rupiah per bulan usai perpanjang kontrak sebagai pelatih Timnas Indonesia. Rizky Ridho tampak marah hingga mau memukul monitor VAR ketika berjalan menuju ruang ganti usai mendapat kartu merah pada laga Indonesia versus Uzbekistan pada semifinal Piala Asia U23, 2024. Videonya viral di media sosial. Indonesia kalah 0-2 dari Uzbekistan pada semifinal Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Qatar, Senin 29 April. Timnas Indonesia U23 tertinggal 0-1 pada menit ke-68 lewat gol penyerang Uzbekistan Husain Nurchaev melalui tembakan kaki kiri usai meneruskan assist Muhammad Qodir Hamraliev lewat umpan silang. Pada menit ke-86, Uzbekistan berhasil menambah keunggulan 2-0 lewat gol bunuh diri Pratama Arhan saat situasi bola mati. Kekalahan ini juga tak lepas karena Indonesia dirugikan dengan keputusan kontroversial dari wasit asal Cina Shen Yinhao. Salah satu keputusan kontroversial yakni pada menit ke-82 saat bek Timnas Indonesia U23 Rizky Ridho mendapatkan kartu merah karena dinilai melakukan pelanggaran ketika sedang membuang bola kakinya melayang ke area vital di antara kedua paha pemain Uzbekistan Jasurbek Jalidinov. Setelah kejadian itu, pertandingan sebenarnya masih dilanjutkan dan tidak ada pelanggaran. Tapi kemudian wasit Shen Yinhao mengecek VAR hingga akhirnya memutuskan kartu merah untuk Rizky Ridho. Rizky Ridho sempat melakukan protes dengan keputusan wasit Shen Yinhao. Namun wasit tidak mengubah keputusannya. Rizky Ridho pun tampak kesal ketika berjalan keluar lapangan. Ketika bertemu Shin Tae-yong di depan bench, Rizky Ridho kemudian mencoba menjelaskan duduk perkara kejadian yang berujung kartu merah itu kepada STY. Kemudian dia berjalan lagi menuju ruang ganti dan ketika berada di depan lorong, Rizky Ridho tampak kesal dan mau memukul monitor VAR yang berada di pinggir lapangan. Kekalahan ini membuat Indonesia gagal melaju ke final Piala Asia U23 2024. Sementara itu, kemenangan ini membuat Uzbekistan lolos ke final Piala Asia U23 2024 sekaligus meraih tiket ke Olimpiade Paris 2024.